Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Setelah kemarin, setelah tadi menyimak tentang lamelar tiring, materi selanjutnya adalah white metal. Jadi zone in a well, salah satunya adalah white metal. Nah, di sini disebutkan the solidified white metal will have a microstructure quite different. Jadi logam las itu kadang memiliki ya struktur mikro yang relatif berbeda dibanding dengan logam induknya, ya dikarenakan ya it has not gone through the heating and rolling sequence at the plate does. Ya sangat berbeda karena dia itu mengalami proses pencairan. It is in fact like a small rapidly cooled casting, and its property will depend on the microstructure, composition, and cooling rate. Jadi analoginya adalah las-lasan itu mirip dengan casting. Bedanya adalah kalau casting itu moldnya, cetakannya di bagian tepinya itu tidak ikut terlibat, melebur. Beda dengan las-lasan, bagian batas-batas groove-nya itu nanti akan ikut melebur menjadi bagian fusion line. Ya, sehingga nanti akan berbeda struktur mikronya, tergantung komposisi, mikronya dan cooling rate-nya. The white metal composition doesn't usually match that of the parent material. Ya, kadang-kadang komposisinya juga tidak selalu match dengan material karena ada kombinasi di sana. Ya, even though the strength may be the same. Ya, kalau strength-nya kemungkinan akan sama. An example, tabel 5, where a white metal having equal strength to a carbon steel plate has much lower carbon content. Contoh di sini dicontohkan bahwa bedanya, misalkan typical hot roll carbon steel A515, karbonnya 0,24, mangannya 0,9, silikonnya 0,23%. White metal giving equal strength, ya misalkan dengan menggunakan E48018, karbonnya jadi 0,08, mangannya 1,1, dan silikonnya 0,35. Ya, itu bedanya. Nah, white metal is mixture. White metal ini ya. White metal is a mixture of melted parent metal and melted electrode, and its composition will depend on three things. Jadi bukan white metal ya. Komposisinya adalah paduan dari logam yang melebur dan elektroda yang melebur, sehingga komposisinya tergantung pada tiga. Yang pertama adalah the composition of electrode. Komposisi elektrodanya seperti apa? The composition of parent material atau metal. Ya, komposisi dari logam induknya. Yang ketiga adalah chemical reaction between the white metal, flux, or shielding gas. Ya, tiga ini yang nanti yang akan menjadi faktor penyebab berubahnya komposisi kimia yang ada di white metal. Nah, kemudian the proportion of parent metal melted into white is known as dilution. Ya, dilution itu didefinisikan sebagai berikut. Dilution adalah weight of parent metal melted dibagi weight of total melted metal. Nanti ada contoh-contohnya di situ. Contoh ini yang ada di dalam textbook ya. Nah, di sini dijelaskan di buku, nanti saya kasih bukunya. Welding Process and Physical Chemistry. Nah, di sini misalkan ada join ya, join antara base metal A dan base metal B. Di sini ada backingnya. Ya, backing plate-nya. Kemudian bentuk groove-nya ya ini apa ya? U ya, U join atau double J. Ya. Kemudian setelah dilas dengan menggunakan filler D, sehingga hasil las-lasannya begini. Nah setelah las-lasan jadi, nanti garis-garis dari groove-nya ditampakkan
Ya, masing-masingnya untuk apa itu? Untuk mencari area A, area B, area C, dan juga area D-nya. Sehingga dilutionnya itu formulasinya adalah bagian dari apa tadi? Nah, di sini disebutkan weight of parent metal melted. Jadi persentase logam induk yang mencair dibagi total melted metal. Nah, logam induk yang mencair yang mana ini? Ada A. Ya, karena jadi las-lasan begini, sehingga yang mencair yang ini. Yang B, yang ini. Backingnya juga ikut mencair, jadi ini. Nah, yang D adalah logam las murninya. Sehingga dilusinya adalah A ini ditambah B yang situ ditambah C dibagi A plus B plus C plus D. Dikalikan 100%. Nah, di buku ini juga, ya, di buku ini juga bisa kita menghitung berapa kandungan elemen tertentu di dalam weld bitnya itu. Ya, misalkan ini ada persen elemen E in weld bit. Ya, contoh. Ya, di sini misalkan elemen apa yang dicari? Misalkan elemen silikon, misalkan silikon. Elemen silikon nanti yang ada di weld bitnya itu sama dengan 1 per A plus B plus C plus D ditambah silikon yang ada di A berapa persen di sini, silikon yang ada di B berapa persen di B, di logam B, silikon yang ada di backing plate berapa ditambah silikon yang ada dari filler metal. Nah, itu nanti akan menjadi paduan elemen silikon yang ada di dalam weld bitnya. Dan seterusnya, formulanya seperti itu. Baik, begitu ya. Ya, nanti tinggal dilihat saja skemanya. Nah, ini ada contoh misalkan dilution calculation. Ya, misal ada sebuah plat mengandung 90% nikel. Ya, dilas dengan welding wire, ya, elektroda wire-nya itu memiliki komposisi 80% Ni dan 20% Cr. Nah, ditanyakan berapa ya komposisi final weld if there is 40% dilution. Ya, berapa komposisinya. Nah, the plate contributes 40% and welding wire 50% of the final composition. Oh, 50%, ini mestinya 60% ini. Nah, sehingga nanti kita bisa ngitung. Ya, ini nikel, ada iron, ada kromium. Ya, misalkan 90% Ni, berarti karena dia platnya itu dilusi, ya 0,4 kalikan 9, 3,6%. Ironnya 0,4 kalikan 91. Dari mana 91%, Pak? Dari sini. Karena plate-nya 9% nikel steel, berarti sisanya dianggap iron. Kromiumnya nggak ada. Nah, welding wire-nya 80% Ni dan 20% Cr. Sehingga di fillernya 0,6. 0,6 itu ya yang ini 40%-nya di plate, 60%-nya di filler. 0,6 kali 80 ya sama dengan 48. Sedangkan iron-nya nggak ada di situ. Kromiumnya 0,6 kali 2 sama dengan 12. Sehingga totalnya ya ada 51,6% nikel, 36,4 iron, dan 12 kromium. Nah, ini contoh ya. Ini bukan 50, ini 60 ini ya. Ya. Nah, ini contoh dalam kalkulasi perhitungannya. Ya. Kemudian kita coba lihat lanjutannya.
Nah, itu cara melakukan perhitungan untuk dilution ya, dilution. Kemudian the dilution will vary according to the process and some example are shown in figure 33. Jadi tergantung sangat pada prosesnya. Ini contoh figur 33 gambar-gambar tentang dilusi. Contohnya ini. Ya, if chemical element doesn't become involved in chemical reaction, then amount of wet metal can be determined from the parent metal composition, the electrode composition, and the dilution. Contoh ini. Ini nanti ngitungnya dilution adalah ini ditambah ini dibagi ini plus yang putih. Ya. Kalau ini nanti ini ditambah yang ini dibagi ini plus ini ditambah yang atas. Ini juga sama. Ini ditambah ini dibagi ini plus ini ditambah yang itu. Ya, ini juga sama caranya. Ya. Kalau ini karena tidak sangat kecil bagian di wet metal yang melebur sehingga disebut dengan low dilution. Ya. Nah, diagram figur 34 useful for estimating wet metal composition for such element. For example, suppose an electrode containing 8% nickel, misalkan ada elektrod dengan 8% nickel, digunakan ya untuk membuat satu password 60% dilution on plate containing 3% nickel. Nah, maka caranya tadi ada 8%, di sini elemen elektrodnya 1, 2, 3 sampai 15, di titik 8% dikasih titik. Kemudian yang 3% adalah pada parent metal 3%. Dari sini ditarik garis 8 sampai ke 3. Setelah itu ya plate-nya akan mengandung 3%. Setelah itu ya karena di sini adalah single pass wet 60% dilution, kita cari single pass yang 60% ditarik ke sana sampai berpotongan dengan garis 8% dan 3%, setelah itu ditarik ke atas. Nah, the wet metal content can now be read off ya for dilution 60% giving just 5%. Nah, ini diagram useful for elements such as molybdenum, nickel, copper, and chromium, but cannot be used chemically active element such as carbon, mangan, or silicon. Jadi ini sangat useful ya, bisa memprediksi kira-kira nanti komposisinya berapa ya. Baik ya, mau ditarik ke atas ke bawah juga sama saja, sama-sama 5% ya. Itu contoh yang bisa dipakai untuk memprediksi beberapa unsur ya yang didapatkan ya wet metal composition ya, misalkan itu. Baik, sampai di sini terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya. Saya berharap ini sampai selesai nanti saudara untuk bisa belajar di pekan-pekan ini yang dipadatkan 14 sampai 16 dimasukkan ke minggu sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.